Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memberikan renungan singkat pada hari ini. Hari Rabu, 16 Juni 2021. Sebelum kita mendengarkan Injil pada hari ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kini kami akan mendengarkan Injil-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu merenungkannya dalam hati kami. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, janganlah sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalaskannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan renungan hari ini. Seperti halnya tanaman,
perlu senantiasa disirami dan diberi pupuk agar tumbuh menjadi besar, atau seperti pisau yang perlu selalu diasah supaya tetap tajam. Begitu pula dengan iman kita, perlu dipelihara agar tak menjadi layu dan kering. Selain dengan rajin membaca kitab suci dan rajin berdoa, yang juga disarankan untuk dilakukan adalah dengan berbuat kebaikan bagi orang lain. Salah satu perbuatan baik adalah dengan memberi. Memberi pun ada syaratnya. Menurut Rasul Paulus pada bacaan pertama hari ini, hendaklah kita memberi menurut kerelaan hati kita masing-masing. Jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang menabur sedikit akan menuai dengan sedikit. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai dengan banyak pula. Mengenai pemberian ini, Yesus mengendapi seperti yang ditulis pada bacaan Injil hari ini. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji. Memberi itu bertujuan untuk menolong orang lain, bukan untuk menerima pujian. Cukup ekstrim juga yang disampaikan oleh Yesus mengenai hal ini. Janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Sesungguhnya memberi itu akan mengokohkan iman kita. Kita tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain. Tak perlu juga menuntut kepada Tuhan, sebab Tuhan melihat yang tersembunyi. Sesungguhnya memberi itu adalah perbuatan baik yang bisa membuat kita kecanduan dalam arti positif, sehingga hati kita selalu didorong untuk berbuat baik. Dengan demikian, kita bisa lupa bagaimana cara berbuat dosa, dan ujung-ujungnya iman kita pun melambung tinggi. Ibu, sesudah kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Belas Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas Injil-Mu dan renungan yang kami dengar pada hari ini. Semoga iman kami tetap teguh akan Dikau. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.